Di tahun ini kayaknya ini nih salah satu mobil yang fenomenal, ya nggak sih? Setuju. Ini mungkin teman-teman juga bisa lihat, ini adalah sebuah Tiggo 8, Ya. yang mana mobilnya sebenarnya Tiggo 8 sendiri udah launching di 1-2 tahun kemarin ya kurang lebih. Iya, udah cukup lama lah kita Iya. kenal Tiggo 8 ya. Betul. Tapi ini adalah varian yang harganya paling fenomenal, sekaligus yang terbaru dalam Tiggo 8 series. Tapi dengan Spek paling lengkap. spek paling lengkap. Jadi Tiggo 8 itu kan ada Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Ya. ada Tiggo 8 Pro Max. Betul. Nah, Tiggo 8 sendiri ada dua opsi lagi, dan Ada ini yang comfort, ada yang premium. yang ini Yang premium. Yang premium. Masalahnya harganya menarik. Harganya menarik. Untuk SUV yang ukurannya besar nih, panjang 4,7 meteran, hampir sepanjang Fortuner, ya kurang lebih sepanjang Fortuner lah. Iya. Kepala gini nih. 300 jutaan ya. 300 jutaan. 300 jutaan. Nggak nyampe 400 juta, under 400 juta. Betul. Bahkan untuk tipe yang paling lengkap nih. Betul sekali, dan kayaknya bagi gue akhirnya sulit untuk dibilang nggak worth it. Nah, kenapa sulit untuk dibilang nggak worth it? Tonton terus video ini. Selamat datang di Autofun Indonesia. Selamat tonton. Hal pertama yang bikin kita cukup amazed adalah harganya 389 juta untuk tipe premium. Bahkan masih ada yang lebih murah lagi di Masih tipe ada yang comfort, lebih murah gitu kan. lagi. Iya. Terus di harga segitu bisa dapat SUV yang teman-teman bisa lihat sendiri ya. Cherry Tiggo 8 kan udah beberapa kali keluar gitu, udah bisa dilihat di jalan juga. Dan ini hitungannya SUV besar gitu. Panjangnya 4,7 meteran, Ya. wheelbase-nya 2,7 meter, Iya. 7 seater. 7-seater. Dan selain itu Ki ya, selain emang bawaannya Tiggo 8 memang udah gede apa segala macam, looks-nya pun nggak kelihatan basic dia gitu. Ah, betul. Jadi looks-nya masih, ya sisi modernnya juga masih dapat. Masih dapat. Walaupun peleknya agak ini ya, Lebih kecil. lebih kecil, Tapi 18 inch. Tapi 18 inci, Iya. kecil-kecilnya gitu. Kecil-kecilnya. Masih pakai dual tone, ya pokoknya masih pelek-pelek yang zaman sekarang gitu ya. Ya, terus aksen-aksennya juga masih ada aksen-aksen chrome, Masih. brush chrome gitu, brush metal gitu, terus kayak lampu-lampunya aja. LED-nya gitu ya. Iya, ini lampunya proyektor LED udah gitu sih. Ini juga Sequential, grillnya juga tampilannya masih representatif. Jadi kalau dibilang mobil basic, kayaknya nggak juga gitu. Nggak Walaupun kelihatan ini juga. nggak kelihatan juga dari luar. Mungkin teman-teman yang awam apalagi gitu pasti nggak nyangka juga bahwa ini adalah tipe yang paling termurah. basic. Dan satu hal yang lucu juga apa coba Ki? Kenapa? Di belakang itu biasanya mobil-mobil sekarang si lobang knalpotnya itu palsu-palsu aja, cuma buat aksesori. Buat pemanis. Pemanis. Gitu ya? Ini bener, knalpotnya keluar ada dari situ. Keluarnya dari situ. Keluarnya beneran dari Tapi situ. ujungnya memanis. Memanis gitu. Terus mungkin buat teman-teman juga tahu informasinya bahwa kita ulang lagi tadi, jadi Tiggo itu Tiggo 8, ada Tiggo 8 yang biasa, yang mana variannya di bawahnya ada lagi yang premium ini, dan ada comfort yang lebih murah lagi di bawah 380 juta harganya. Ada dua opsi ya. Ada dua opsi. Naik lagi ada Tiggo Pro, Tiggo 8 Pro. 8 Pro. Terus ada lagi Tiggo 8 Pro Max yang mana ya kayak fitur safety-nya, beberapa aksesori entertainment-nya itu memang bertambah juga gitu. Tiggo 8 Pro Max 512 GB. 512 giga. Tapi itu range harganya lumayan menarik karena dari 380-an sampai 500-an teman-teman. Iya, Tiggo 8 panjang ini, gitu panjang. sih rentangnya. Dan Bener. yang ini kepala 3 men. Kepala 3, dan dia bisa dapat apa aja? Mungkin kita mulai dari si mesinnya dulu. Oke, mesinnya dulu ya. Iya. Jadi pertama, memang pembeda dari Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 Pro Max itu ada di mesinnya gitu. Iya. Jadi si Tiggo 8 yang varian basic ini pakai mesin yang sama dengan Omoda 5 GT. Betul, 1600 1600 turbo dengan 7 speed DCT transmisinya. Tapi masih dapat 1600 turbo 7 speed DCT. Yang mana mesin itu sendiri sebenarnya secara output juga emang cukup powerful gitu ya. Cukup Iya. cukup powerful, cuma nanti kita coba lagi. Nanti ya. kita coba lagi sembari jalan untuk bahas lebih lengkap si mesinnya sendiri. Sekarang kita lihat dulu ke interiornya. Ini yang bikin dia, wah, sip deh. Sip. Deh. Ini nih. Dalamnya nggak kelihatan sebuah mobil basic kan? Iya, Sama sekali kan? sama sekali. Malah cukup
cukup menyetarai dengan Tigo-Tigo lainnya gitu ya. Boleh dibilang gitu, dia tetap pakai jok-jok yang bahannya leather gitu ya. Leather, terus dengan motif-motif seperti kupat. Motif kupat. Bener sih, cuman Terus perforated. Looks-nya juga oke gitu. Looks-nya oke juga secara visual. Dashboard-nya masih banyak yang terbungkus gitu ya. Soft touch. Tuh, ini juga, ini softpad ini di sini nih. Softpad Sampai ke tengah, empuk-empuk semua, tekstur gitu terus. Pintu juga ya? Kaget gue kira siapa. Terus Di pintu juga ya? pintu juga, itu nih finishingnya tuh semuanya Dibungkus tapi keras sih. Iya, sebelah kanan emang Tapi dibungkus tapi terbungkus keras. gitu loh. Iya, dan tidak terlihat murah sama sekali, dan ketika dipegang juga tidak terasa murah juga sih menurut gue ya gitu. Untuk sebuah mobil yang harganya segini di kelas ini gitu loh. Terus dari pandangan mata gitu ya, kayak layar-layar, full layar tuh, speedometer, instrumentasi layar, sistem infotainment digital, bahkan kontrol AC-nya juga unik gitu. Iya, ini layar unik. Dengan animasi. Betul. Terpisah. Ini panel AC yang cukup unik di 38 ini, dedicated hanya untuk kontrol AC. Dia nggak bisa display apa-apa lagi. Dan ini salah satu yang memudahkan kita di era modern ini. Jadi ibaratnya perspektif modernnya bisa dia kasih di sini gitu ya. Tapi kepraktisannya masih tetap ada gitu. Jadi mobil-mobil sekarang kan ada banget tuh yang kontrolnya semua centered di head unit, bahkan AC sekalipun. Sementara ini enggak gitu kan. Iya, sementara ini memang di panel visual juga gitu. Iya. Dan touchscreen. Tapi masih ada tombol fisiknya juga masih ada, kayak speed fan-nya sama si suhunya itu bisa diatur dari tombol fisik. Jadi kayak nggak perlu nyari-nyari ke dalam sistem infotainment gitu akhirnya kan. Betul sekali. Gitu. Terus masih balik dari looks lagi ntar. Headrest-nya juga lucu nih. Ini gue suka banget. Kalau dilihat tuh ala Maybach gitu ya. Ke Maybach segala. Enggak, tapi maksudnya headrest mobil-mobil premium gitu ya. Iya. Ada sandaran terpisah gitu kan. Nih maksudnya tuh kalau kita gini ini teman-teman, set, pala tuh nggak kelempar-lempar. Gitu. Jadi kalau yang tidur di sebelah ya jangan sampai supir yang tidur. Ya nggak akan gini-gini tuh palanya tuh, ya kan? Paten gitu. Paten. Ini head holder. Bahkan sampai ke baris ke belakang juga masih ada tuh si lipetan. Oh iya lagi. Ya kan? Oh iya bener. Iya, jadi semua penumpang di sini tuh bisa dapat kenyamanan yang sama lah gitu untuk sandaran kepalanya. Gitu. Terus dari duduk-duduknya, Mi? Duduk-duduknya ini boleh dibilang bukan gaya duduk commanding di Cherry 8 ini. Bukan gaya duduk SUV leather frame apa gimana. Yang tinggi gitu ya. Bukan yang seperti itu. Ini relatif comfort lah ya si posturnya. Terus kita juga ngatur pakai electric seatnya cukup banyak, cukup variatif si arah-arahnya. Ada lumbar juga nih di sebelah sini. Terus jangan lupa memory seat. Iya, ada memory seat juga. Ada 2 memory seat di sini yang mana ini bisa bekerja dengan baik lah gitu di harga 300 jutaan. Iya, 300 jutaan dapat memory seat kan. Itu agak unik juga. Terus ada tilt dan teleskopik yang cukup, ya memang bukan yang panjang banget nih nariknya, tapi ini udah cukup karena gue bisa ngatur postur dengan cukup ideal gitu. Iya, dan ya 38 aja ya. 38 rasanya ya udah 38. Nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh, 38 yang paling murah sama yang paling mahal. Itu rasa-rasa sepertinya ininya tetap dikasih gitu. Cuman emang kalau yang lebih mahal lebih lengkap lagi aja. Gitu loh. Terus kalau di belakang sendiri dari duduk-duduknya tuh, ya secara ruang memang ya 38 kan salah satu line up SUV yang paling besar ya Cherry ya. Memang berasa roomy gitu akhirnya. Headroomnya lowong. Ini 172 plus 5 lah kurang lebih, masih jauh lihat. Iya. Apalagi nih ada panoramic sunroof. Betul. Itu juga masih jauh gitu loh. Ini juga jadi hal yang positif lah 300 jutaan gitu. Ada panoramic sunroof gitu kan. Terus dari duduk-duduknya secara dimensi bangku pun cukup panjang ya teman-teman. Ketek kaki tersangga. Meski ya memang bangkunya sedikit rendah, tapi bukan yang jadi jongkok. Jadi ya masih cukup lah. Ya kursi-kursi di sini sih relatif suportif semua ya. Iya, dan nyaman sih. Gue duduk di sini juga ketek kakinya kena gitu ya. Bangku belakangnya, sandarannya juga enak gitu. Jadi cukup comfort lah si mobil ini, impresinya tuh gitu. Tambahan dikit. Ini di belakang bisa reclining.
Jadi bisa lebih relax gitu duduknya, walaupun maksimal segini ya, nggak bisa benar-benar sampai rebah. Tapi at least segini udah cukup, duduknya jadi flowing gitu ke bawah. Jadi duduk yang relax gitu. Kakinya juga di bawah lu nih, kaki masih bisa nyelip. Masih bisa? Ada ruang gap yang lumayan gitu. Lumayan. Ini paling rendah nggak? Oke. Ini udah paling rendah bahkan. Udah paling rendah bahkan. Gitu teman-teman. Dari sisi fitur gimana Mi di depan? Dari sisi fitur, ini yang kelihatan dari sini, tentu ya udah pakai instrumen digital ya. Kita bisa lihat di sini semuanya full digital, nginformasiin dari mulai kayak trip meter apa segala macam tentang mobilnya sendiri, ADAS-nya aktif apa enggak dan segala macam itu ada di display di sini. Udah gitu, kalau kita mundur sedikit ke setirnya, kita lihat pengaturan di sini. Ini ada buat ngeset adaptive cruise control, ada juga buat kontrol audio di sebelah kanan dan voice command di sebelah sini gitu. Nah, gitu. Dan tadi balik lagi ke kontrol yang gue bilang tadi, adaptive cruise control. Mobil ini juga udah dilengkapi ADAS yang cukup lumayan lah untuk harganya. Dia punya totalnya 9 fungsi kalau di sini sebenarnya gitu. Tapi mungkin yang teman-teman bisa langsung tahu pasti adaptive cruise control ya kan, dan adaptive cruise controlnya itu juga dia fungsinya bisa sampai pelan alias slow speed follow gitu ya. Bisa ngikutin mobil di dalam kecepatan rendah sambil macet-macetan dalam kota gitu ya, masih bisa kepake adaptive cruise controlnya ya. Banget. Terus tentunya ada rem otomatis depan. Sisanya memang seperti lane departure warning, ada blind spot monitoring, terus ada apa namanya RCTA alert traffic alert, betul gitu ya. Kayak gitu-gitu teman-teman. Nah terus di head unitnya sendiri dia udah lengkap dengan konektivitas Android Auto, Apple CarPlay, udah lengkap gitu ya, udah sesuai dengan masanya gitu. Juga ada kamera 360. Itu yang gue suka dari sebuah Chery kadang-kadang, karena kamera 360-nya relatif oke gitu. Cakep gambarnya. Dari segi resolusi sama displaynya sendiri ya. Misalnya kita lihat ini kan 2 dimensi, yang ini 3D-nya. Nah, pintu-pintu lagi kebuka. Ini karena pintu lagi kebuka, jadi ada animasinya gitu kan. Jadi seperti ini. Nah, nih, ini tuh ngikutin kalau misalnya pintu kita ngebuka, set misalnya pintu kanan tuh. Set, tutup lagi. Nah, dia akan ngikutin kayak gitulah kurang lebih, ada kamera 360-nya yang sudut pandangnya lengkap gitu. Ada front wide view, ada rear wide view. Iya tuh. Macam-macam deh pokoknya si 360-nya. Iya bener. Jadi boleh dibilang cukup minim blind spot loh, karena di sini bisa akses berbagai macam sudut pandang gitu. Kita mungkin turun sedikit lagi dari head unitnya ya. Ke sebelah sini ini masih ada tombol fisik tapi dikasihnya rapi gitu. Iya kan? Dia integrasi gitu sama list chrome yang sebelah kiri sampai kanan. Padahal ini adalah sebuah tombol-tombol untuk mengakses beberapa fitur kayak misalnya tadi ya volume, matiin head unit. Volume di situ ya? Ada di sini. Terus ada apa tadi, kamera 360-nya sama buat ngangkat telepon dan ngatur beberapa mode di sini. Tuh, mode berkendara. Ya, sport, eco, normal gitu. Dan sport. Terus selektor giginya, selektor gigi elektrik yang udah modern, sama seperti Tigo lainnya. Switch. Ada parking brake, electronic parking brake, ada auto hold-nya, ada holder, cup holder, dan di sebelah sini Ki, set chiller. Apa tuh? Dingin. Oh ya? Iya. Iya. Iya kan, adem kan? Oh iya dong. Iya kan? Buat simpan minuman nih. Minuman lumayan. Jadi nggak anyep gitu minuman kalau kita lagi bekal. Dan yang kembali soal si AC-nya itu. AC di Chery ini baik di depan, tengah, belakang itu udah pakai N95 filter. Gitu. Ada filter ininya ya? Ada filternya. Pollen filter. Betul. Di baris ketiga juga tetap dikasih ventilasi AC dengan filter. Tapi sementara di baris kedua sih nggak ada control blower nih. Oh nggak ada? Jadi kisi AC aja di sisi tengah. Begitu di bawahnya ada colokan USB, USB 8 dan penyimpanannya di belakang. Udah gitu ada ya di pintu adalah ya ruang penyimpanan, bottle holder dan segala macam. Terus di sini ada armrest, yang ada ininya, cup holder. Itu bisa ditarik nggak? Dipanjangin, di extend gitu? Nggak ya? Nggak. Fix. Tapi posisinya enak nih. Iya. Lumayan tinggi. Oh gitu. Nyangga tangannya enak ya? Nyangga tangannya terus rata sama si bagian door trimnya gitu. Jadi duduknya menuju captain seat gitu. Menuju captain seat. Tapi enak sih gue ngelihat lo duduk di baris kedua, jepit kepala gitu ya, AC dingin,
pakai sound yang ini juga kan punya 8 speaker nih di sini nih. Sony ya? Enak sih, audionya lumayan gitu untuk ukuran mobil harga ini ya. Ya udah nyaman juga sih emang. Kita bawa jalan kali. Bawa jalan, kita cari tahu senyaman apa si mobil ini. Dan apakah tenaganya kurang? Apakah cukup atau lebih? Kita cari tahu. Karena mesinnya beda. Yoi. Anyway, sebelum kita bawa jalan ada sedikit fun fact bahwa Tigo 8 sendiri berdiri di platform T1X yang mana terintegrasi sama Jaguar Land Rover dalam pengembangannya. Bahkan gak cuma itu, platform EV-nya Chery, E0X bakal segera digunakan juga untuk line up EV Jaguar Land Rover. Yang kalau kita lihat perjalanannya, ekspektasi terhadap mobil ini sih harusnya cukup tinggi ya. Tapi ya so far emang kerasanya cukup nyaman ya Ki ya? Untuk bantingannya nyaman. Karena ya ada kesamaan dengan Tigo 8 yang lain. Iya. Kayak Tigo 8 Pro, Tigo 8 Pro Max gitu dari sisi bantingan suspensi yang mana si di kelas-kelas itu tuh ya kehitungnya nyaman gitu sih. Redamannya udah gitu. Kan memang basicnya monokok gitu ya. Betul. Jadi si rasanya ya rasa monokok yang berasanya tuh lebih stabil gitu sih. Mobil ini dari yang udah gue coba nih itu sih rasanya begitu gitu ya. Memang dengan platform monokoknya itu yang bikin dia berasa lebih sedan ya, boleh dibilang nyaman-nyaman nih gitu. Nyaman-nyaman SUV monokok rasa sedan. Dan emang si bantingan suspensinya juga rebound dan lain-lainnya pas ngeredam speed trap itu juga cukup firm ya si balasannya tuh gitu ya. Dan si kedap-kedapnya pun memenuhi ekspektasi gitu loh. Ini kedap-kedapnya jauh dari kata 300 juta sih. Jauh dari 300 jutaan sih sebenarnya. Kedap-kedapnya, bantingan suspensinya. Terus dia juga kan bannya bukan ban yang profil tipis ya. Walaupun ring 18 profilnya masih tetap lumayan tebal. Tapi memang redamannya tuh akhirnya lembutnya dapet tapi nggak loose juga gitu. Dari sisi drivingnya nggak sih nih? Iya. Dari sisi oke gini lah. Gua nggak bisa bilang ini punya karakter handling yang bener-bener tajam banget gitu. Yang sporty nggak ke arah situ. Ini emang diarahin ke comfort. Ya. Tapi nggak sekosong itu juga sih Ki. Maksudnya ketika kita mencoba manuver kencang, belok di kecepatan yang agak tinggi gini, set mobilnya tuh untuk mobil sebesar ini gigitnya masih enak. Stabil, ya kan? Set ada rollnya tentu pasti ada. Namanya juga body tinggi. Rollnya ada, tapi ini tuh masih terbilang bisa kejaga gitu di ukuran SUV besar gini. Nah, kan tadi lo narik nih. Iya. Gimana rasanya si 1600 cc turbo, engine 1600 yang sama dengan dipakai di Omoda 5 GT. Oke. Boleh dibilang gini, kalau kita comparing sama yang Tigo 8 Pro-nya yang mesin 2000 kan kita udah pernah nyoba tuh 2000 turbo. Itu powerful banget. Itu memang powerful banget, lebih dari cukup gitu sih rasanya tuh ketika mobilnya kita gas. Nakal gitu rasanya. Banget. Kita toel sedikit juga dia larinya instan lah gitu ya. Itu bener-bener. Yang 2000 ya? Yang 2000 yang Pro. Ini memang tidak seperti itu Ki. Iya. Nggak seinstan itu gitu. Ini lebih slow lah gitu. Lebih slow ketika kita misalnya memulai untuk mau berakselerasi gitu ya, kita toel sedikit, ada sedikit siap-siapnya gitu ya. Baru dia powernya ngumpul dan nembak. Gitu. Jadi berasa ya kalau istilah teknisnya mungkin ada turbo lag-nya ya. Sedikit. Jadi perlu ngumpulin napas dulu baru lempar gitu. Betul. Tapi memang untuk tarikannya sendiri dari yang gue coba nariknya sih masih oke. Masih oke banget. Gue tarik ya. Nah. Set. Nah. Iya. Ada sedikit napas di awal yang tahan gitu ya. Iya. Ada sedikit nahan dulu, tapi ngumpul dan nembak terus-terusan gitu. Iya, betul. Dia ngisi terus ke ke powernya. Di atas juga masih napasnya lega gitu ya. Ya, terus apalagi disambung sama transmisi DCT yang memang sambungannya tuh berasa rapet ya. Iya, berasa rapet shiftingnya. banget.
di RPM merendah. Ketika misalnya kita ngegasnya dikit-dikit, nyantai, dia tuh akan nahan di 1000-an RPM kurang lebih gitu, dan dia shifting karena ada 7 speed itu ya. Iya. Ya, dan shiftingnya tuh berasa seamless, tapi ada gitu. Betul. Ada dorongannya, tapi nggak yang hilang dulu gitu. Karena memang di city sih, jadi perpindahannya tuh cepet lah gitu. Berasanya seperti itu. Rasanya sih kayak gitu emang. Tapi ya mungkin itu 1600 turbo dengan transmisi di city ya, karakternya akhirnya di mobil ini seperti itu ya, bukan yang instan banget ketika kita kick down atau misalnya kita gas banyak. Dia kayak ada jeda untuk berlari tenaganya gitu. Gitu teman-teman, sejauh ini yang gue bisa rasain. Tapi ya so far dibilang underpower untuk bobotnya enggak sih. Enggak. Dan di atas kertas lumayan kok. Torsinya itu dia punya 290 Nm, sementara tenaganya itu 186 PS gitu. Betul. Jadi ya on paper sih itu dia cukup lah gitu. udah menarik gitu ya. Diambang cukup lah gitu. Dan memang mobilnya juga masih menarik gitu akhirnya. Iya. Ya nanti teman-teman bisa lihat hasil ini apa? Akselerasi. Tes akselerasi yang kita coba ya. Anyway, si Chery ini ya Ki ya, selain Tigo yang tadi udah kita ceritain, Tigo 8 itu punya beberapa varian ya kan? Ya. Punya beberapa series dari yang 300 jutaan sampai 500 jutaan, Tigo 8 sendiri. Dan nama Tigo itu juga masih ada ya sebenarnya. Ada ke bawah-bawahnya. Ke bawah-bawahnya. Jadi dulu tuh kan dia bawa banyak line up Tigo gitu ya. Terus akhirnya terrealisasi kan satu-satu. Dari Tigo 8 nih flagship, udah gitu mereka juga punya Tigo 7 ya. 7, iya. Ada juga Tigo 5X yang itu juga harganya wah, mantap banget gitu, murahnya, dan apa yang bisa dia kasih tuh oke gitu. Iya nggak sih? Setuju. Jadi si line up Tigo itu, si pricingnya dia dan apa yang diberikan tuh angle-nya agak separuh harga di kelasnya gitu ya. Iya. Hampir separuh harga di kelasnya lah ya. Sama seperti ini sih gitu kan. Terutama yang ini ya gitu. Pricingnya seru banget gitu. 380 jutaan, 7 seater, 4,7 meter, SUV-nya monocoque. Tapi harganya 300 jutaan. Tapi harganya 300 jutaan. Sama kayak Tigo 5X juga. Harganya 200 jutaan itu. Iya, harga 200 jutaan tapi dapat crossover compact yang kelas-kelasnya tuh kelas-kelas HRV gitu ya. Iya. Secara dimensi. Betul. Dan mewah-mewah juga dia dapat gitu di 5X gitu. Ya. Jadi line up Tigo sih menarik ya. Menarik sebenarnya. Walaupun keluar yang kayak gini nih. Walaupun ya balik lagi, gue nggak bisa bilang ini yang handlingnya super presisi seperti mobil sport atau apa gitu. Tapi semuanya tuh serba cukup gitu loh. Apalagi harganya 300 jutaan. Iya, balik lagi. Gitu teman-teman. Ya kan? Setelah kita nyoba banyak hal gitu ya di mobil ini, akhirnya ya memang gini deh, mobilnya boleh dibilang tidak sempurna, pastilah gitu. Ada hal yang lebih, ada hal yang kurang juga tentunya. Betul. Tapi akhirnya dengan harga itu dan apa yang mereka presentasikan dengan Tigo 8 Premium ini, ya tetap worth it gitu. Worth it gitu akhirnya. Worth it gitu. Si kekurangan minornya juga termaklumi ya. Ya angkanya dengan angka 300 jutaan sih akhirnya termaklumi gitu. Iya. Dari yang ya menurut gua lah gitu, termaklumi gitu, kayak powernya nggak powerful banget. Iya. Tapi masih cukup kok. Cukup. Comfort juga cukup akhirnya semua cukup gitu. Semuanya cukup. Karena gitu. kepala tiga dapat SUV sebesar ini. Iya, dan representatif bentuknya, fiturnya serta lain-lainnya gitu. Iya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman punya budgetnya agak terbatas gitu ya, maksudnya di angka itu, tapi masih punya kebutuhan yang harus bisa ngakomodir 7 penumpang, pengen juga SUV yang agak besar ya. Perlu mobil yang besar, menjadi pilihan yang sangat menarik. Gitu. Dan canggih pula. Karena fiturnya lengkap banget. Betul. Tapi itu semua ya tergantung sama teman-teman lagi. Silakan komentar di bawah. Siapa tahu teman-teman punya pilihan lain, punya persepsi lain. Diskusinya silakan di kolom komentar. Ya, jadi kalau teman-teman menurut kalian sendiri nih, worth it nggak sih dengan angka segitu untuk mobil seperti ini? Betul. Nah, dan kalau teman-teman pengen lihat berita-berita yang cukup lengkap dari kita, berita-berita otomotif itu bisa di autofun.co.id. Ya, atau kalau mau lihat review-review soal motor bisa ke channelnya Motofun Indonesia. Betul, jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Yap. Saya Ahmad Karim pamit. Helmi Afrindi pamit. Ciao.